Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febia Sadila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sinkronisasi proses dari sistem operasi. Di sini terdapat 3 topik pembahasan, yaitu pengertian sinkronisasi, tujuan sinkronisasi, dan yang terakhir adalah masalah sinkronisasi dan solusinya. Pengertian sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Di sini, sinkronisasi diperlukan agar data tersebut tetap konsisten. Selanjutnya yaitu tujuan dari sinkronisasi. Tujuan dari sinkronisasi itu sendiri ialah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda serta mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Di sini terdapat 4 masalah sinkronisasi dan solusinya. Pertama, race condition, kedua critical session, yang ketiga bakery algorithm, dan yang keempat adalah monitors. Masalah race condition ini adalah situasi di mana beberapa proses pengakses dan manipulasi data bersama pada saat bersamaan. Nilai akhir dari data bersama tersebut tergantung pada proses yang terakhir selesai. Untuk mencegah race condition, proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasi. Dan yang kedua adalah critical session. Kunci untuk mencegah masalah ini dan di situasi yang lain yang melibatkan shared memory, shared berkas, dan shared sumber daya yang lain adalah menemukan beberapa jalan untuk mencegah lebih dari satu proses untuk melakukan proses writing dan reading kepada shared data pada saat yang sama. Dengan kata lain, kita membutuhkan mutual exclusion, sebuah jalan yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan shared berkas, proses lain dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Selanjutnya yaitu solusi masalah critical session. Terdapat 3 solusi, yaitu pertama, mutual exclusion. Jika proses PI sedang mengeksekusi critical session-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical session mereka. Yang kedua, progress. Jika tidak ada progres yang sedang dieksekusi dalam critical session dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical session mereka, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical session berikutnya tidak bisa ditunda. Yang terakhir adalah bounded waiting. Suatu keterikatan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical session mereka setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical session dan sebelum permintaan itu diterima. Selanjutnya adalah bakery algorithm. Terdapat 3, yaitu sebelum memasuki critical session-nya, proses menerima nomor pemilik nomor terkecil memasuki critical session. Yang kedua, jika proses PI dan PJ menerima nomor yang sama, jika I kurang dari J, maka PI dilayani duluan, lainnya PJ dilayani duluan. If I kurang dari J dan PI is server first, else PJ is server first. Yang terakhir adalah skema penomoran selalu menghasilkan angka-angka yang disebutkan satu persatu, seperti angka yang tertera di PPT yang berikut. Selanjutnya yaitu SMAPOR. SMAPOR adalah pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra dengan prinsip bahwa 2 proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana, seperti proses dapat dipaksa berhenti pada suatu saat sampai proses mendapatkan penanda tertentu. Sembarang kebutuhan koordinasi kompleks dapat dipenuhi dengan struktur penanda yang cocok untuk kebutuhan itu. Variabel khusus untuk penanda ini disebut SMAPOR. Terdapat dua operasi SMAPOR. Yang pertama, operasi down. Ini menunjukkan nilai SMAPOR. Jika nilai SMAPOR menjadi non positif, maka proses yang
mengeksekusinya di blok. Operasi down adalah otomatis, tidak dapat diinstruksi sebelum diselesaikan. Menurunkan nilai, memeriksa nilai, menempatkan proses pada antrian, dan memblok sebagai instruksi tunggal. Sejak dimulai, tidak ada proses lain yang dapat mengakses semaphore sampai operasi selesai atau di blok. Selanjutnya yaitu operasi up. Operasi up menaikkan nilai semaphore. Jika satu proses atau lebih di blok pada semaphore itu tidak dapat menyelesaikan operasi down, maka salah satu dipilih oleh sistem dan menyelesaikan operasi down-nya. Urutan proses yang dipilih tidak ditentukan oleh Dijkstra, dapat dipilih secara acak. Adanya semaphore mempermudah persoalan mutual exclusion. Demikian penjelasan dari sinkronisasi proses dari sistem operasi dari saya, Faizah Sahamila. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.